KPU mewacanakan untuk seluruh peserta pemilu tahun 2024 diperbolehkan melakukan kampanye di dalam kampus. Tentu wacana tersebut masih perlu digodok melalui diskusi maupun debat yang nantinya dapat mengeluarkan regulasi yang tepat sasaran dan dapat meminimalisir kecurangan. Ini memang aturan baru, Ted, ya? Ya, Jadi oleh Ketua KPU mewacanakan kemarin kalau nggak salah Juli untuk peserta pemilu di 2024 ini nanti diperbolehkan melakukan kampanye di dalam kampus. ya jadi nggak hanya kampus sebenarnya, Mas. Oh, Jadi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, jadi di pasal 280 ayat 1 huruf H itu disebutkan bahwa ada larangan menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan. Yang dalam hal ini adalah kampus, kayak gitu. Dan dalam penjelasannya lagi itu disebutkan bahwa yang dilarang menggunakan fasilitas kampus adalah pelaksana kampanye, tim kampanye, dan peserta kampanye. Jadi argumennya yang tadi itu bahwasanya yang peserta pemilu boleh masuk kampus, Mas, tapi atas undangan. oh, jadi harus dari dalam dulu. Ya, mesti. Jadi kalau kampusnya nolak, nggak mau nih ada kampanye di situ, berarti nggak boleh boleh. juga. Oke. nggak boleh masuk dia, Mas. Artinya memang meskipun dia boleh melakukan kampanye di kampus, itu tidak serta-merta semua atribut bisa masuk. Ya, Nggak serta-merta bendera-bendera atau baliho-baliho itu bisa dipasang di kampus, itu nggak ternyata ya. nggak. Jadi nanti pasti akan diatur lah atribut apa saja yang boleh atau yang nggak boleh masuk kampus, kayak gitu. Karena kan pasti format kampanye di kampus sama di lapangan beda. Masa Iya. ketika di lapangan kita konser dangdut, di kampus kita dangdutan juga, kan beda. Iya. Kayak gitu. Ya artinya ini memang ini butuh kalaupun memang jadi ya, ini butuh juga pengawasan yang ketat nanti lah pelaksanaannya Iya, pasti. di lapangan gitu oleh KPU. Nah ini memang butuh effort juga nanti, karena tahu sendiri kampus kan memang orang-orangnya intelektualis, cuman kemudian kalau kita lihat perpolitikan yang selama ini mereka dibatasi, ini kan hal yang baru juga menurut mereka. Mungkin ini juga menyesuaikan juga kalau untuk di internal kampus gitu. Iya, biasanya kampus kan disibukkan dengan tridharma perguruan tinggi tuh, ada pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Jadi sekarang kalau ini jadi ini pasti akan ada tambahan kesibukan lah. Jadi mungkin kampus yang memang ingin membuat kampanye mengundang peserta pemilu untuk kampanye di kampusnya, ya mereka buat tim aja gitu. Artinya memang kalau kita lihat adanya perubahan ini bisa jadi mungkin ada yang menguntungkan gitu ya untuk beberapa partai politik atau secara kepentingan politik secara utuh ya, untuk memberikan edukasi, kampanye, menyuarakan tentang situasi politik di Indonesia di dalam kampus gitu, pergantian pemimpin di dalam kampus gitu di secara nasional gitu. Misal ini bisa menjadi wacana-wacana di dalam kampus, itu salah satu jadi keuntungannya. Apalagi kalau yang mendebat ini teman-teman di kampus yang kritis, Akademisi, guru besar gitu. Jadi mungkin kalau ini jadi direalisasi nanti di pemilu 2024, mungkin Indonesia akan memasuki babak baru nih. Jadi kampus, tempat intelektual itu semakin dekat dengan dunia politik lah. Tapi bisa juga nggak sih kalau istilahnya ini nanti dosen-dosen ikut juga terlibat dalam politik? Kalau dibilang mungkin apa enggak, Mas? Ya mungkin aja. Mungkin Kan pasti aja. ada, namanya juga politik, pasti ada transaksional lah di sana. Dinamis juga ya. Dinamis. Dan ini mungkin ya jadi salah satu, selain dari keuntungan bisa mendebat kritis politik nasional gitu, situasi politik nasional di dalam kampus, tapi juga salah satu kekurangannya adalah ketika hari ini teman-teman yang masih baru sekali di dalam kampus itu langsung dilibatkan dalam politik praktis, karena kalau kampanye itu kan udah politik praktis itu tadi. Iya. Jadi pilihannya antara kampus menarik dunia politik ke kampus, tapi dengan tujuan untuk memurnikan lah, membersihkan perilaku politik, atau malah kampus yang
tercemar ini Tercemar, sama iya. perilaku politik yang kita sudah tahu lah. Ya kalau sejarahnya kan kita memang jarang sekali, nggak pernah malah justru politik bisa masuk kampus pasca Iya. ini apa namanya? Malah terkesan alergi atau trauma lah ya Mas. NKK BKK dulu ya sempat Oh iya, dipukul, NKK BKK. pukul mundur gitu mahasiswa. Setelah peristiwa Malawi. Dipukul mundur, pokoknya nggak boleh ikut terlibat dalam perpolitikan gitulah. Udah fokus aja nih anak-anak Fokus di kampus. fokus di kampus, kuliah, kerja, kerjakan tugas, terus kemudian nanti bisa kerja kan gitu. Nah sekarang dengan adanya ini akan dilibatkan lagi, dibuka gitu. Iya, dibuka lagi pintu gerbang kampus ini dibuka lagi. Nah untuk ini paling seneng para politisi. aktivis-aktivis ini kayaknya ini nanti. Gimana? Aktivis-aktivis ini paling seneng nanti. Iya kan, jadi lebih dekat dengan para politisi, jadi lebih banyak bisa berinteraksi lah, menyuarakan. Jadi lebih mudah kan, biasanya kan aktivis datang ke Senayan kan biasanya ditutup terus tuh gerbangnya. Lebih mudah juga mungkin nanti terlibat langsung aktif dalam perpolitikan. Kalau dulu mungkin siapa sih yang mau jadi politisi? Pasti setelah selesai di kampus kan gitu. Atau paling enggak kalau emang dia aktif jadi aktivis di luaran organisasi eksternal kampus, baru mereka punya jaringan secara politis kan gitu. Iya. Baru kemudian dia bisa jadi politisi. Tapi kalau sekarang kayaknya dari dalam kampus saja mereka sudah berinteraksi gitu dengan politisi-politisi itulah. Kalau misal ini jadi nih ya, Iya, benar, langsung berinteraksi dengan politisi-politisi, sehingga kayaknya ini nanti internal kampus bahkan ketua-ketua nih, UKM, ketua UKM atau ketua HMJ yang punya masa ini langsung punya koneksi nih. Waduh. Bisa jadi. Ya. Nah, ini kayaknya perlu dilihat nanti benar atau enggak. Ini bisa-bisa Dipertimbangkan dampak-dampaknya ya. iya, harus begitu, karena kita tahu teman-teman yang baru apalagi yang baru-baru masuk gitu ya, masuk ke kampus itu yang masih butuh banyak edukasi tentang politik, apalagi politik praktis yang langsung dalam perebutan kekuasaan gitu, misal lewat pemilu. Nah ini takutnya malah justru jadi ajang, jadi objek aja gitu teman-teman ini. Tidak diberdayakan lah ya, tidak ada sama sekali pendidikannya, tidak ada sama sekali edukasinya kepada mahasiswa. Mungkin ada Mas bilang itu mahasiswa baru itu malah langsung dicekoki politik praktis, sehingga ketika mungkin ini mungkin dampak jeleknya ya. Jadi ketika politisi datang ke kampus niatnya untuk beradu gagasan, menajamkan ide, tapi karena sudah tergiur atau terkontaminasi sama politik praktis, mereka malah berpikir, wah ini saya dapat berapa ini? Malah justru politik praktis di dalam kampus ya. Oh iya, malah politik praktis dalam, ya benar juga sih, terjadi transaksi malah di dalam kampus. Bukan transaksi ide tapi transaksi yang lain. Iya, betul Mas. Mungkin kalau perdebatan gagasan di kampus-kampus yang politis, semisal fakultas FISIP itulah yang misal sosial politik atau mungkin yang hukum itu mungkin mereka masih bisa lah adu gagasan, cuman nggak tahu ya, mungkin kalau teman-teman teknik atau yang lain yang memang fokusnya bukan di bidang politik. Mungkin agak kesusahan gitu ya untuk bisa ngikut arus dari ketika langsung dicekokin ketemu sama partai politik, politisi yang mengkampanyekan dirinya terus mengajak bertempur gagasan di sana. Benar nggak sih kampanye saya ini, apa yang kurang nih, tolong dikritisi itu paling. Tapi ada juga loh Mas, dosen yang bahkan melarang, dosen FISIP ini kemarin dapat cerita dari senior dosen FISIP di salah satu kampus itu malah melarang mahasiswanya untuk berinteraksi dengan dekat lah dengan orang-orang politik. Ya nggak tahu ya, mungkin supaya idealismenya tidak tidak luntur lah gitu. Takutnya kan ketika sudah terbiasa dengan dunia politik atau nggak berinteraksi dengan orang-orang politik, mereka langsung melihat kenyataan. Maksudnya kan mereka berpikir ideal kan gitu, malah mereka melihat kenyataan, oh ternyata nggak bisa ideal ternyata. Langsung mungkin si dosen ini sadar dengan kondisi masa ya. Jadi kalau semisal ada politisi masuk ke daerahnya, ke mahasiswanya, kayaknya mahasiswanya ini ada indikasi akan lebih mudah terhegemoni gitu. Artinya dia ngukur lah gimana kemampuan dari si mahasiswa, sehingga marking dulu gitu. Jangan sampai dulu deh terlibat. Ini juga yang harus diantisipasi mungkin sama KPU ya, supaya tidak
nanti kedepannya yang dulu mereka repot ngebendung semisal dalam tanda kutip hal-hal hitamnya pemilu di luaran kampus sekarang bisa masuk kampus. Iya. Nah ini yang mungkin harus Dan diantisipasi. KPU ini juga nggak bisa kerja sendiri, maksudnya penyelenggara pemilu lah, mesti ada kerjasama dengan pihak-pihak kampus untuk mengawasi pelaksanaan di kampus. Karena kan ya sudah melibatkan dua lembaga, artinya dua-duanya mesti punya kesamaan yang jelas. Iya, artinya seluruh penyelenggara pemilu harus saling bekerja sama, baik dia Bawaslu, KPU, ataupun mungkin ada kepolisian juga yang turut terlibat mengamankan pemilu. Ini harus kerjasama bareng-bareng supaya apapun yang direncanakan ini nggak justru blunder, gitu loh. Iya. Justru malah memperbanyak persoalannya dalam proses pemilu nanti 2024. Udah kemudian penyelenggara pemilu mungkin kerja kelelahan, terus kemudian persoalan data sudah, ya ini ditambah lagi masuk kampus, di kampus juga bermasalah. Nah ini yang jangan sampai begitu gitu Niat loh. yang ngasih solusi, Iya, tuh. malah nambah masalah.